warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hidayat dari kelas 12 M1. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur golongan utama dan transisi. Golongan 1A alkali A litium Li, logam Li yang tidak terlalu reaktif, digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Litium digunakan sebagai bahan campuran logam, sintesis senyawa organik dan aplikasi nuklir. B. Natrium atau Na, lelehan Na memiliki titik leleh yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. Na juga digunakan pada lampu penerangan di jalan raya dan pada kendaraan karena sinar kuning dari natrium memiliki kemampuan untuk menembus kabut. C. Kalium atau K, unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen yang dapat digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bahan tanah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Kalium digunakan untuk membuat KO2 yang digunakan dalam masker gas. D. Rubidium atau Rb, rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Silium, silium digunakan sebagai katode metode pada lampu elektronik logam Cs. Silium mempunyai energi ionisasi pertama yang sangat kecil. Jika terkena cahaya silium akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektrogen positif pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik. 2. Golongan 2A alkali tanah abelium, untuk mencegah korosi logam, membuat alloy tembaga dan nikel dengan kekuatan yang tinggi, digunakan sebagai campuran bahan-bahan bagian pesawat supersonik. B. Campuran logam CaPb digunakan pada akumulator, digunakan dalam pembuatan semen dan mortar, digunakan untuk membuat gigi, rangka atau tulang tiruan. D. Sitrium digunakan pada pembuatan kembang api dan petasan. SRO digunakan pada proses pembuatan gula pasir. Isotop Sr85 digunakan untuk mendeteksi kanker tulang. Isotop R90 digunakan sebagai senjata nuklir. Barium, barium digunakan sebagai lapisan konduktor listrik. BaSO4 digunakan dalam industri karet dan cat. BaNa32 digunakan untuk membuat petasan dan kembang api. Radium, penggunaan isotop radioaktif untuk pengobatan penyakit kanker. 3. Golongan 3A aluminium. A. Boron, boron digunakan dalam sintesis organik dalam pembuatan kaca, borosilikat dan borofosilikat. Boron 10 digunakan untuk membantu dalam pengawalan reaktor nuklir sejenis pelindung daripada sinaran dan dalam pengesanan neutron. Boron 11 digunakan dalam pembuatan kaca, borosilikat dalam bidang elektronik, pengerasan sinaran. Filamen boron adalah bahan berkekuatan tinggi dan ringan yang biasanya digunakan dalam struktur
aerokasa maju sebagai komponen bahan komposit. B. Aluminium. Aluminium digunakan pada otomobil, pesawat terbang, truk, rel kereta api, kapal laut, sepeda, pengemasan, kaleng, foil, bidang konstruksi, jendela, pintu, dan lain-lain. Pada perlengkapan memasak, aluminium digunakan pada produksi jam tangan karena aluminium memberikan daya tahan dan menahan pemudaran jalur. C. Gallium cermelan. Gallium arsenida digunakan sebagai semikonduktor, terutama dalam dioda pemancar cahaya. Gallium juga digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. D. Indium. Indium digunakan untuk membuat komponen elektron lainnya, dehermistor dan fotokonduktor. Indium digunakan juga untuk membuat cermin yang memantul seperti cermin perak dan tidak cepat pudar. Indium digunakan untuk mendorong germanium untuk membuat transistor. E. Thallium digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium digunakan sebagai dopat meningkatkan kristal natrium iodida pada peralatan deteksi radiasi gamma seperti pada kilauan alat pendeteksi barang pada mesin hitung di supermarket. 4. Golongan 4A karbon. Hidrokarbon yang merupakan senyawa karbon dan hidrogen dipakai untuk bahan bakar. Petroleum dipakai untuk produksi gasoline dan kerosin. Karbon hitam dipakai sebagai pigme dalam tinta cat dan dipakai juga sebagai pengisi dalam industri ban dan plastik. Karbon dipakai sebagai agen reproduksi dalam berbagai reaksi kimia pada suhu yang sangat tinggi. B. Silikon. Silikon dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti batu bata. Silikon juga berguna sebagai bahan tungku pemanas dalam bentuk silikat. Ia digunakan untuk membuat enameis, tambalan gigi, pot tanah liat. C. Germanium. Kegunaan umum germanium adalah sebagai bahan semikonduktor. Kegunaan lain germanium umumnya adalah sebagai timah. Logam timah banyak dipergunakan untuk solder, 52% industri plating, 16% untuk bahan dasar kimia, 13% kuningan dan perunggu, 5,5% industri gelas, 2% dan berbagai macam aplikasi lainnya, 11%. Timbal digunakan dalam acu, di mana acu ini banyak dipakai dalam bidang otomotif. Timbal dipakai dalam industri plastik, PFC, untuk menutup kawat plastik. Timbal dipakai sebagai proyektif untuk alat tembak dan dipakai pada peralatan pancing untuk pemberat. Disebabkan timbal memiliki densitas yang tinggi, harganya murah dan mudah digunakan. Lembaran timbal dipakai sebagai bahan pelapis dinding atau studio musik. Golongan 5. Nitrogen. Nitrogen memiliki berbagai keperluan selain pembuatan amonia. Digunakan dalam industri nitrogen elektronik untuk
infus udara dari tabung vakum sebagai tabung dimeteralkan. Nitrogen digunakan untuk mengontrol tungku atmosfer selama pemanasan dan pendinginan logam. Nitrogen digunakan untuk membuat berbagai bahan peledak termasuk amonium nitrate, amonium nitrat, nitracetrin, nitraleserin, nitrocellulose dan nitrolelulosa, dan trinitrotoluene atau TNT. B. Fosfor. Asam fosfor yang mengandung 70% sampai 75 P2O5 digunakan sebagai bahan pupuk pertanian. Fosfat juga digunakan untuk produksi gelas spesial seperti digunakan pada lampu sodium. Kalsium fosfat digunakan untuk membuat perabotan Cina dan untuk logam industri pengawet kayu bersama tembaga dan krom untuk melapisi perunggu menjadikannya berwarna merah tua. Industri cat, keramik, gelas, penjernihan dari noda besi dan kertas dinding. D. Antimon dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor, dalam produksi dioda dan detektor inframerah. Antimon digunakan sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan dan pipa. Bismut oxyerelide digunakan dalam bidang kosmetik, dan bismut subnitrat dan subrakarbonat digunakan dalam bidang obat-obatan. Bismut telah digunakan dalam penyederan. Bismut rendah racun, terutama untuk penyederan dalam memproses peralatan makanan. Golongan 6A. Kalkogen. Oksigen digunakan sebagai udara pernapasan bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup lainnya. Oksigen berperan dalam proses pembakaran. Campuran gas oksigen dan gas asetilin dan dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan digunakan untuk mengelas logam. Digunakan dalam tungku pada proses pembuatan baja, digunakan pada proses sintesis metanol dan amonia. Beterang digunakan untuk membuat beberapa senyawa penting dalam industri seperti asam sulfat, asam sulfit, belerang, dioksida, dan lain sebagainya. Asam sulfat H2SO4 digunakan sebagai keperluan seperti pembersih logam, bahan baku industri, dan sebagai cairan pengisi akumulator. Digunakan dalam bidang kedokteran sebagai obat. Sulfa digunakan dalam industri korek api, vulkanisasi karet, obat celup, dan bubuk mesiu. Tiosulfat Na2 atau Na2SO2 SO203-5H2O yang sering disebut tripol digunakan fotografi. Digunakan untuk pembuatan kertas sulfit dan kertas lainnya, untuk mensterilkan alat pengasap, untuk memutihkan buah kering. C. Selenium digunakan dalam selografi untuk memperbanyak salinan, dokumen, surat, dan lain-lainnya.
juga digunakan oleh industri kaca untuk mengawarnakan kaca dan untuk membuat kaca dan lapisan email gigi yang berwarna ruby. Juga digunakan sebagai tinta fotografi dan sebagai bahan tambahan baja tahan karat. Tellurium memperbaiki kemampuan tembaga dan baja bahan karat tahan karat untuk digunakan dalam permesinan. Tellurium digunakan sebagai komponen utama dalam sumbat peleburan dan ditambahkan pada besi pelapis pada menara pendingin. Tellurium juga digunakan dalam keramik, digunakan dalam penelitian ilmiah semikonduktor, digunakan sebagai bahan insektisida, germisida, dan fungisida. Digunakan untuk memberi warna biru dalam proses pembuatan kaca. Polonium digunakan untuk menghasilkan rasida sinar alfa atau sinar digunakan dalam penelitian ilmiah tentang nuklir, digunakan peralatan mesin cetak dan fotografi, digunakan pada alat yang dapat mengionisasi udara untuk menghilangkan akumulasi muatan listrik, digunakan sebagai sumber panas yang ringan sebagai sumber energi termoelektrik pada satelit angkasa. Golongan 7 tetrafluorotena CF2 teman-teman. CF2 dapat berpolimerasi membentuk polimetrafluoretana atau teflon yang merupakan bahan anti lengket. B. Klorin, bahan pemutih dalam rumah tangga, disinfektan, pembunuh bakteri dalam kolam renang, air minum, dan dalam air limbah kotoran. Bahan untuk membuat zat warna, antiseptik, pestisida, herbisida, plastik pelarut, dan asam klorida. C. Bromin, etilena dibromeda digunakan sebagai zat aditif pada bensin bertimbal. Zat ini menyebabkan timbal membentuk senyawa volatil yang polos bersama gas buang ke udara dan menimbulkan pencemaran. D. Iodium, untuk obat luka luar atau antiseptik, dikenal dengan nama iodium hancur. Dalam tubuh manusia, iodium berfungsi dalam pembentukan hormon tiroxin. Kekurangan hormon ini menyebabkan penyakit gondok. Golongan 8A gas mulia. A. Helium, pendingin reaktor nuklir, pengisi balon udara, campur udara bagi penyelam. Neon, mengisi bola lampu neon, menangkal petir, indikator tenaga tinggi. C. Argon, pembuatan roket, titanium, pengisi bohlam pijar, tempat menyimpan logam. D. Klopton, pengisi lampu fluoresen, tenaga rendah, alat fotografi kecepatan tinggi. E. Xenon, pembuatan lampu bakterisida, pembuatan
elektron, penghilang rasa sakit, obat bius, F. Radon. Terapi kanker, sistem peringatan gempa unsur transisi atau logam transisi merupakan kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3-12 atau lebih, dikenal dengan golongan IB sampai 8. Pada sistem lama, logam transisi juga didefinisikan sebagai sebuah unsur yang memiliki subkulit yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit yang tidak terisi penuh. Sifat-sifat unsur transisi bersifat logam dan paramagnetik. Membentuk senyawa berwarna memiliki beberapa bilangan oksida. Membentuk ion kompleks, dapat bertindak sebagai katalis. 10 kegunaan unsur transisi adalah: 1. Magan, digunakan pada produksi baja dan umumnya alloy magan besi. Besi digunakan pada perangkat elektronik. 3. Kobal digunakan untuk membuat alinasi logam. 4. Vanadium digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat. 5. Chromium digunakan sebagai plating logam-logam lainnya. Nikel digunakan untuk melapisi logam supaya tahan karat membuat monel. 7. Tembaga digunakan pada alat-alat elektronik dan perhiasan. 8. Seng digunakan sebagai bahan cat putih antioksida pada pembuatan ban mobil dan bahan untuk melapisi tabung gambar televisi. 9. Palladium digunakan pada lampu intensitas tinggi. 10. Titanium digunakan pada produksi pesawat terbang dan industri kimia atau